Dan saya terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua di ruangan ini. Saya menghormati hak konstitusi Anda yang saya mendengarkan satu persatu, face to face. Karena itu ketika saya menjawab, saya bilang kita duduk supaya Anda pun bisa melihat wajah saya ketika saya menjawab. Biarkan peristiwa ini dicatat dan biarkan nanti kita tengok ke belakang. Baswedan, di mana hari-hari ini akan berakhir masa jabatan Pak Anies, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2022. Ini hari Sabtu, besok secara tanggal, maka itu adalah hari terakhir Bapak Anies Rashid Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan luar biasa. Ke depan seperti apa situasinya? Bagaimana 2007 ini insya Allah tuntas. Kalau 2007 tuntas, insya Allah Jakarta akan lebih baik bagi semuanya. Kami sudah menjalankan pencabutannya. Mantap, orang Medan tolak Anies dianggap tak beradab, curi start. Orang-orang Medan ngamuk Anies Baswedan mencuri start kampanye sebelum waktu kampanye yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Nasdem ini adalah partai aji mumpung yang seringkali menyerobot seperti orang kebelet boker. Partai Nasdem adalah partai yang dulunya memberikan dekorasi kepada Anies Baswedan untuk menjadi capresnya, padahal waktu masih lama dan masih ada sekitar 2 tahunan lagi untuk mereka melakukan konsentrasi politik di 5 tahunan Indonesia. Tapi apa yang mereka lakukan adalah melakukan deklarasi dengan cepat. Bahkan waktu itu saya ingat banget, 1 hari setelah peristiwa Kanjuruhan yang merewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan Malang, seolah-olah tidak ada empati dan tidak ada rasa kemanusiaan mereka seperti reptil yang kepalanya hanya diisi oleh nafsu belaka. Kita melihat bagaimanapun juga, manusia-manusia di belakang Anies Baswedan ini memang merupakan orang-orang yang aji mumpung dan tidak memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Enggak heran loh kalau manusia bermasalah mendukung manusia bermasalah. Surya Paloh menjadi orang yang mengatakan bahwa Anies adalah pemimpin the best. Saya kira yang terbaik dari mana? Sampai sekarang saya bingung. Yang dikatakan terbaik itu terbaik dalam versi apa? Kalau sesama manusia mungkin tidak ya. Dan setelah dideklarasi dan mangkat dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Lovebird ini keluarin duit banyak-banyak untuk keliling di Indonesia, mempromosikan Anies Baswedan si manusia yang merupakan produk rasisme di DKI Jakarta. Medan adalah daerah di Sumatera Utara yang juga memenangkan politik identitas mendekati Pilkada DKI Jakarta. Pada saat itu Pilkada Sumatera Utara yang juga panas dan penuh dengan isu politik agama, suku dan ras antar golongan. Saat itu Edi Rahmayadi yang bertanding dengan Jarod Saiful Hidayat. Isu-isu rasisme dimunculkan dan Jarod Saiful Hidayat menjadi korban 2 kali isu SARA yang dihajar ke dirinya. Sumatera Utara adalah provinsi yang radikalisme yang juga begitu berpengaruh. Bahkan tanpa melihat rekam jejak mereka memilih Edi Rahmayadi dan pasangannya hanya berdasarkan agama. Abdul Somad pun mengatakan saat kampanye bahwa mereka membawa-bawa suku, agama, ras dan antar golongan. Makanya ketika Anies Baswedan ke sana saya sudah nggak heran karena memang mereka sedang mencari basis massa radikal yang banyak untuk memberikan teror kepada masyarakat Indonesia. Kenapa Anies Baswedan tidak ke Aceh atau tidak kirimkan oleh Nasdem ke kampung halamannya Surya Paloh? Karena di Aceh sendiri kita tahu bahwa ada beberapa sistem pemerintahan yang berlaku di bukan hanya sistem demokrasi. Ada semacam otonomi khusus buat mereka sehingga mereka disebut dengan daerah istimewa. Diberikan kebebasan yang lebih untuk menjalankan roda pemerintahan. Jadi kalau Anies Baswedan melakukan pencitraan murahan di Aceh seperti masih belum waktunya, kita tahu bahwa Sumatera Utara adalah satu tempat yang banyak Kristennya juga. Tapi radikalisme masih terbukti menang di sana. Ada teman saya yang datang dari sana dan Kristen, namun memilih Edi Rahmayadi karena katanya Edi akan lebih santuy kepada orang-orang pebisnis di sana. Jadi bukan hanya mencari basis radikalisme, menurut saya Anies Baswedan sedang mencari basis orang-orang yang bisa memberikan keringanan bisnis ketika dia menjadi pemimpin, dan itu sangatlah berbahaya. Karena dengan demikian rakyat yang seharusnya dipikirkan menjadi terlantarkan. Contohnya di DKI Jakarta juga sudah menjadi bukti yang sangat amat kuat kok. Awalnya ngebacot ngebela nelayan, tapi pada akhirnya yang dijelat adalah pantatnya naga. Jadi dia ke Medan gak heran ditolak oleh banyak lapisan masyarakat karena dianggap terlalu terburu-buru dan mencuri style seperti orang biadab tak berakhlak.
Ini Medan, Bung. Orang-orang Medan ngamuk Anies Baswedan mencuri start kampanye sebelum waktu kampanye yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Nasdem ini adalah partai aji mumpung yang seringkali menyerobot seperti orang kebelet boker. Partai Nasdem adalah partai yang duluan memberikan dekorasi kepada Anies Baswedan untuk menjadi capresnya. Padahal waktu masih lama dan masih ada sekitar 2 tahunan lagi untuk mereka melakukan konsultasi politik di 5 tahunan Indonesia. Tapi apa yang mereka lakukan adalah melakukan deklarasi dengan cepat. Bahkan waktu itu saya ingat banget, 1 hari setelah peristiwa Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan Malang, seolah-olah tidak ada empati dan tidak ada rasa kemanusiaan mereka seperti reptil yang kepalanya hanya diisi oleh nafsu belaka. Kita melihat bagaimanapun juga manusia-manusia di belakang Anies Baswedan ini memang merupakan orang-orang yang aji mumpung dan tidak memikirkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Gak heran loh kalau manusia bermasalah mendukung manusia bermasalah. Surya Paloh menjadi orang yang mengatakan bahwa Anies adalah pemimpin yang the best. Saya kira yang terbaik dari mana, sampai sekarang saya bingung. Yang dikatakan terbaik itu terbaik dalam versi apa? Kalau sesama manusia mungkin tidak ya. Dan setelah dideklarasi dan mangkat dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Lovebird ini keluarin duit banyak-banyak untuk keliling di Indonesia. Mantap, orang Medan tolak Anies dianggap tak beradab curi start. Orang-orang Medan ngamuk Anies Baswedan mencuri start kampanye sebelum waktu kampanye yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Nasdem ini adalah partai aji mumpung yang seringkali menyerobot seperti orang kebelet boker. Partai Nasdem adalah partai yang dulunya memberikan dekorasi kepada Anies Baswedan untuk menjadi capresnya, padahal waktu masih lama dan masih ada sekitar 2 tahunan lagi untuk mereka melakukan konsultasi politik di 5 tahunan Indonesia. Tapi apa yang mereka lakukan adalah melakukan deklarasi dengan cepat. Bahkan waktu itu saya ingat banget, 1 hari setelah peristiwa Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan Malang, seolah-olah tidak ada empati dan tidak ada rasa kemanusiaan mereka seperti reptil yang kepalanya hanya diisi oleh nafsu belaka. Kita melihat bagaimanapun juga, manusia-manusia di belakang Anies Baswedan ini memang merupakan orang-orang yang aji mumpung dan tidak memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Enggak heran loh kalau manusia bermasalah mendukung manusia bermasalah. Surya Paloh menjadi orang yang mengatakan bahwa Anies adalah pemimpin the best. Saya kira yang terbaik dari mana? Sampai sekarang saya bingung. Yang dikatakan terbaik itu terbaik dalam versi apa? Kalau sesama manusia mungkin tidak ya. Dan setelah dideklarasi dan mangkat dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Lovebird ini keluarin duit banyak-banyak untuk keliling di Indonesia, mempromosikan Anies Baswedan si manusia yang merupakan produk rasisme di DKI Jakarta. Medan adalah daerah di Sumatera Utara yang juga memenangkan politik identitas mendekati Pilkada DKI Jakarta. Pada saat itu Pilkada Sumatera Utara yang juga panas dan penuh dengan isu politik agama, suku dan ras antar golongan.